Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mahrobi dengan NIM 241910101010 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kapasitor, jenis-jenis kapasitor, dan juga fungsi kapasitor. Yang pertama yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif dengan dua terminal yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dipisah oleh bahan dielektrik dalam jarak dekat dan terisolasi satu sama lain. Bahan dielektrik pada kapasitor umumnya berbentuk pelat yang dapat menyimpan elektron-elektron muatan listrik dalam periode waktu tertentu. Sederhananya, kapasitor merupakan komponen pada benda elektronik yang memiliki fungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Fungsi kapasitor yang pertama yaitu pengatur tegangan. Pada dasarnya, fungsi kapasitor ialah meratakan tegangan DC. Tegangan tersebut dipakai untuk mengupayakan perubahan tegangan dari AC menuju DC serta membangkitkan gelombang osilator. Yang kedua yaitu penghemat daya listrik atau impedasi. Dalam hal ini, kapasitor memiliki daya resistansi dengan nilai yang menyesuaikan dengan frekuensi yang ada. Hal tersebut bermanfaat sebagai penghemat daya listrik. Yang ketiga yaitu filter tegangan listrik. Dalam rangkaian power supply, kapasitor digunakan untuk meredam atau mengurangi riak atau ripple pada arus searah DC setelah disearahkan dari arus bolak-balik AC. Yang keempat, menstabilkan arus listrik. Kapasitor decoupling dibangun ke dalam sirkuit untuk menstabilkan arus dan juga meminimalisir sinyal kebisingan yang timbul akibat arus listrik yang tidak stabil. Yang kelima yaitu pembangkit frekuensi. Kapasitor juga sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. Dengan menggunakan jenis kapasitor yang tepat, frekuensi pada antena akan menjadi lebih stabil. Yang keenam, mencegah loncatan listrik. Kapasitor juga mempunyai peran untuk mencegah loncatan listrik pada kumparan yang mengakibatkan arus listrik terputus. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kopling atau penghubung rangkaian. Kapasitor sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain, di mana komponen kapasitor ini mampu menjadi penghubung amplifier tingkat rendah ke amplifier tingkat tinggi. Jenis-jenis kapasitor berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu kapasitor terpolarisasi. Kapasitor terpolarisasi adalah kapasitor dengan polaritas positif dan negatif tertentu. Jenis kapasitor ini juga kerap dikenali dengan istilah kapasitor elektrolit. Fungsi utama kapasitor ini adalah sebagai media penyimpan cadangan energi listrik untuk beban, bahkan sebagai output dari satu daya itu sendiri. Umumnya pasukan AC atau DC pada kapasitor ini memiliki ripples antara 60 sampai 120 Hz dan 50 sampai 100 Hz. Kapasitor ini memiliki ciri khas yaitu tegangan terminal positif selalu lebih besar dari tegangan terminal. Yang kedua yaitu kapasitor tak terpolarisasi. Kapasitor tidak terpolarisasi adalah jenis kapasitor yang tidak memiliki polaritas implisit sehingga dapat dihubungkan dengan cara apapun dalam suatu rangkaian elektronika. Berbeda dengan kapasitor terpolarisasi yang bekerja pada satu arah tegangan saja. Prinsip kerja kapasitor untuk polarized menggunakan kedua arah tegangan. Berdasarkan nilai kapitansinya, yang pertama yaitu kapasitor tetap. Kapasitor tetap merupakan jenis kapasitor di mana nilai kapasitansinya telah ditentukan oleh pihak pembuatnya, sehingga tidak bisa dilakukan perubahan sama sekali. Jenis fisik kapasitor menyimpan jumlah muatan yang tetap di mana jarak antara lembaran paralel merupakan jarak tetap terpisah. Kapasitor ini memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi sesuai dengan bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jenis kapasitor ini sendiri memiliki beragam jenisnya, di antaranya adalah kapasitor keramik. Umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu tipe cakram dan tabung. Pada kapasitor tipe cakram, dua pelat konduktif dibuat dengan pelapisan perak di kedua sisi pelat keramik. Ukuran kapasitor keramik lebih kecil daripada yang lain, karena konstanta dielektriknya lebih tinggi.
Yang kedua yaitu kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit merupakan kapasitor yang memiliki bahan isolator dengan material elektrolit. Elektrolit sendiri yaitu gel atau cairan yang konsentrasinya tinggi. Kapasitor elektrolit dibagi menjadi tiga, yaitu aluminium elektrolit kapasitor, aluminium tantalum kapasitor, dan juga aluminium niobium kapasitor. Yang ketiga yaitu kapasitor film. Kapasitor film merupakan salah satu jenis yang paling umum digunakan di beberapa rangkaian elektronika. Kapasitor ini memiliki berbagai gaya, bentuk, dan gaya casing. Di antaranya yaitu bungkus dan isi berbentuk bulat, jenis kedua berbentuk persegi panjang dan bulat, dan juga yang ketiga sama yaitu berbentuk persegi panjang dan bulat. Yang kedua yaitu kapasitor variabel, tidak tetap. Kapasitor tidak tetap yaitu alat penyimpan muatan listrik yang mempunyai nilai kapasitansi yang bisa disetting berdasarkan keperluan. Dengan demikian, lebih fleksibel ketika menggunakan alat ini dibandingkan dengan kapasitor tetap. Untuk jenis kapasitor tidak tetap ada tiga, yakni kapasitor trimmer. Kapasitor trimmer adalah jenis kapasitor variabel atau kapasitor yang kapasitansinya dapat disesuaikan secara manual dengan mengubah posisi dua pelat konduktif. Kapasitor trimmer umumnya digunakan untuk kalibrasi awal dan kalibrasi ulang perangkat elektronika. Yang kedua yaitu kapasitor dielektrik. Kapasitor dielektrik merupakan jenis kapasitor di mana variasi kapasitansi terus-menerus diperlukan untuk menyetel pemancar penerima dan radio transistor. Kapasitor dielektrik variabel adalah tipe ruang udara multipelat yang memiliki satu set pelat tetap, yaitu baling-baling stator, dan satu set pelat bergerak, yaitu baling-baling rotor, yang bergerak di antara pelat tetap. Yang ketiga, yaitu kapasitor Farco. Kapasitor Farco merupakan kondensator yang memiliki dua komponen, yakni rotor dan stator, dan dapat diubah kapasitasnya dengan memutar knopnya untuk mengatur posisi rotor terhadap stator. Kapasitor Farco terdiri atas dua plat logam saling berhadapan yang bisa diatur untuk memperoleh nilai kapasitas yang diinginkan. Persamaan atau rumus pada kapasitor. Rumus kapasitor dinyatakan dengan C sama dengan Q atau V atau Q sama dengan C dikali V, di mana Q adalah muatan listrik yang diukur dalam satuan kolom, C kapasitansi yang diukur dalam satuan farad, V tegangan melintasi pelat yang diukur dalam satuan volt. Yang pertama untuk rumus kapasitor keping sejajar yaitu C per permitivitas A per D, di mana C kapasitas kapasitor, permitivitas, A luas penampang masing-masing keping, dan D jarak antar keping. Untuk rumus kapasitas kapasitor dan muatan kapasitor yaitu C sama dengan Q per V dan juga Q sama dengan C kali V, di mana C kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q sama dengan muatan listrik yang disimpan dengan satuan kolom, V beda potensial kedua ujungnya dengan satuan volt. Untuk rumus yang ketiga yaitu rumus kapasitor bentuk bola. Dengan rumus C sama dengan 4 kali P kali permitivitas kali R. Yang keempat, rumus kapasitor energi tersimpan, yaitu E sama dengan 1/2 C kali V pangkat 2. Yang kelima yaitu rumus kapasitor paralel dan seri. Untuk rumus kapasitor seri yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1
per C3 ditambah 1 per C4 dan seterusnya. Untuk rumus kapasitor paralel yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 dan seterusnya. Di mana C total adalah total nilai kapasitansi kapasitor. C1 yaitu kapasitor ke-1, C2 kapasitor ke-2, C3 kapasitor ke-4, C4 kapasitor ke-4, dan Cn adalah kapasitor ke-n. Rumus kapasitor campuran yaitu C total sama dengan C seri ditambah C paralel, di mana C total adalah total nilai kapasitansi kapasitor. C seri adalah kapasitor pada rangkaian seri. Cp adalah kapasitor pada rangkaian paralel. Langsung kita pada contoh soal. Di sini ada soal 5 kapasitor identik masing-masing 40 mikrofarad disusun seperti gambar, dihubungkan dengan sumber tegangan 8 volt. Berapakah muatan total yang tersimpan pada kapasitor C5? Diketahui C1, C2, C3, C4, dan C5 yaitu 40 mikrofarad. Dan juga tegangannya yaitu 8 volt. Ditanya yaitu Q5. Langsung pada yang pertama kita cari C1 dan 2-nya. Dengan cara 1 per C1 plus 1 per C2. Sama dengan 1 per C1-nya yaitu 40 dan juga C2-nya yaitu 40. Berarti 1 per 40 ditambah 1 per 40. Jadi 1 per C12 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya yaitu 40. Terus pembilangnya yaitu 1 ditambah 1 yaitu 2. 2 per 40. C12 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20 mikrofarad. Yang selanjutnya kita cari C34-nya. Dengan cara 1 per C3 plus 1 per C4 sama dengan 1 per C3-nya 40 ditambah 1 per C4-nya 40 sama dengan 2 per 40. C34-nya yaitu 40 dibagi 2 sama dengan 20 mikrofarad. Yang selanjutnya kita cari Cp-nya. Sama dengan C12 ditambah C34 sama dengan 20 ditambah 20 karena kita sudah mendapatkannya ini, yaitu 20 ditambah 20 sama dengan 40 mikrofarad. Yang selanjutnya yaitu kita cari C totalnya. Berarti 1 per C paralel plus 1 per C5 sama dengan 1 per 40 ini ditambah 1 per 40. C5-nya yaitu 40. 1 per C total sama dengan 1 ditambah 1, 2 per 40. C totalnya yaitu 40 per 2 sama dengan 20 mikrofarad. Karena kita mau mencari muatan total pada kapasitor 5, kita cari Q totalnya. Berarti Q total sama dengan Q5 sama dengan C total kali V, di mana C totalnya ini 20 dan V-nya ini 8 volt. Berarti 20 kali 8. Jawabannya yaitu 160
mikrocoulomb. Berarti muatan total yang tersimpan pada kapasitor C5 yaitu 160 mikrocoulomb. Cukup sekian penjelasan tentang kapasitor dan juga jenis-jenisnya dan juga fungsinya dan juga contoh soal. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.